Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Penti Aprila dengan NIM 2305138037. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang larangan utama dalam ekonomi Islam, yang dimana terdapat 6 larangan dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu larangan maisir dalam transaksi. Yang kedua, larangan goror dalam transaksi. Yang ketiga, jual beli mulamasa dan munabazah. Yang keempat, larangan riba atau bunga. Yang kelima, bentuk-bentuk transaksi yang dilarang. Dan yang terakhir ada implikasi pelarangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari materi yang akan saya bahas. Di sini ada dasar hukum pelarangan maisir, di mana Islam melarang segala bentuk aktivitas bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi, dan ramalan atau terkaan, misalnya judi, dan bukan diperoleh dari bekerja. Terdapat 4 maisir pada transaksi keuangan konvensional. Yang pertama, maisir pada asuransi konvensional. Yang kedua, maisir atau spekulasi di pasar modal konvensional. Yang ketiga, maisir pada transaksi atau jual beli falas. Dan yang terakhir ada maisir pada transaksi bursa emas. Di sini saya jelaskan arti dari keempat transaksi konvensional tersebut. Yang pertama, maisir pada asuransi konvensional, yang dimana Mustafa Ahmad Zarqa menegaskan bahwa dalam asuransi konvensional terdapat unsur goror yang pada gilirannya menimbulkan qimar. Dan yang kedua ada maisir atau spekulasi di pasar modal konvensional, yang dimana sering terjadi dalam transaksi di pasar sekunder. Pada pasar sekunder, transaksi terjadi setiap saat pada hari perdagangan, dan harga tidak lagi ditentukan oleh emiten dan penjamin emisi, tetapi ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang ketiga, terdapat maisir pada transaksi jual beli falas. Ini dikategorikan perjudian karena pemilik dana menyerahkan sejumlah uang pada agen untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya proses jual beli falas yang sesungguhnya. Dan yang terakhir ada maisir pada transaksi bursa emas. Di dalam kegiatan ini, emas yang ditransaksikan bersifat semu serta bersifat permainan untuk mengambil keuntungan tanpa adanya transaksi real, maka hukumnya haram karena masuk dalam kategori jual beli ina atau jual beli yang tidak terpenuhi syarat rukunnya. Goror dalam transaksi itu ada 3. Yang pertama itu sistem ijon, yang dimana penjualan yang terlarang dalam syariat Islam, baik sistem ijon yang hanya untuk sekali panen atau berkali-kali hingga beberapa tahun lamanya. Yang kedua, membeli janin hewan. Yang terlarang dalam syariat Islam ialah memperjualbelikan janin hewan. Dan yang terakhir ada menjual barang yang belum menjadi miliknya. Di antara bentuk akar penjualan yang terlarang karena mengandung goror ialah menjual barang yang belum menjadi milik penjualnya. Selanjutnya ada definisi goror dalam terminologi, yang dimana goror dikategorikan dan dibatasi terhadap sesuatu yang tidak dapat diketahui antara tercapai atau tidaknya suatu tujuan, dan tidak termasuk di dalamnya hal yang majhul atau tidak diketahui. Goror dibatasi dengan sesuatu yang majhul atau tidak diketahui dan tidak termasuk di dalamnya unsur keraguan dalam pencapaiannya, serta kombinasi antara kedua pendapat tersebut di atas, yaitu goror meliputi dalam hal yang tidak diketahui pencapaiannya dan juga atas sesuatu yang majhul. Jual beli mulamasa dan munabazah. Mulamasa ialah berjual beli dengan hanya menyentuh baju tanpa melihatnya, dan pada riwayat lain adapun mulamasa ialah masing-masing dari penjual dan pembeli hanya menyentuh pakaian milik lawan transaksi tanpa diamati. Hadis riwayat Bukhari nomor 2144 dan Muslim nomor 3879. Sementara itu munabazah adalah masing-masing dari keduanya saling melemparkan pakaiannya kepada lawan transaksi dan keduanya tidak melihat dengan seksama pakaian lawan transaksi tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 5820 dan Muslim nomor 3879. Riba atau bunga. Macam-macam riba secara umum dikenal 2 macam, yaitu riba nasi'ah dan riba padhal.
yang dimana riba nasi'ah itu berasal dari kata dasar fi'il madhi nasa'ah yang bermakna menunda, menangguhkan, menunggu atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan memberikan tambahan atau nilai lebih. Sementara riba padhal disebut juga riba buyu adalah riba yang ditimbulkan akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya atau mislan bi mislin, sama kuantitasnya atau sawaan bisawain, dan sama waktu penyerahannya atau yadan biyadin. Ada 4 tahapan pengharaman riba. Yang pertama itu tahapan mengubah persepsi. Yang kedua tahapan untuk memberi contoh real. Tahapan ketiga adalah tahapan untuk menunjukkan karakter riba. Serta tahapan yang terakhir itu tahapan untuk memberikan kepastian hukum keharaman riba di mana ayat riba diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu ada 2 makna penghapusan riba dalam ekonomi Islam, secara sempit dan secara luas. Secara sempit, penghapusan riba berarti penghapusan yang terjadi dalam utang bentuk transaksi jual beli. Sementara secara luas, penghapusan riba yang dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk transaksi lain yang dilarang. Itu terdiri dari 14. Yang pertama, barang yang dikemukakan najis oleh agama. Yang kedua, jual beli sperma hewan. Yang ketiga, jual beli anak binatang yang masih berada di dalam perut induknya. Yang keempat, jual beli dengan muhaqalah, muhadara, mulamasa, munabaza, dan muzabana. Yang kelima, menentukan 2 harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Yang keenam, jual beli dengan syarat iwad mahjul. Yang ketujuh, jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual. Yang kedelapan, tadlis. Yang kesembilan, takrir. Kesepuluh, najsi. 11, ihtikar. 12, gisisi. 13, khabun pahisi. Yang ke-14, ba'i al-ma'dum. Pembahasan selanjutnya itu ialah beberapa alasan riba atau bunga ditolak dan dikritik dalam aktivitas ekonomi. Itu ada 5. Yang pertama itu bunga dalam investasi. Yang kedua, riba sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang tidak adil. Yang ketiga, riba sebagai eksploitasi kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat, riba menimbulkan instabilitas ekonomi. Dan yang terakhir, fractional reserve. Baiklah, dari beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat kesimpulan dari pembahasan yang saya bahas. Dapat disimpulkan bahwa transaksi keuangan Islam harus bebas dari riba, goror, dan maisir. Hal ini tidak hanya karena ketidakadilan yang melekat dalam mekanisme ini, tetapi juga menciptakan kerugian sosial dalam bentuk inflasi, pengangguran, volatilitas, ketidakstabilan, dan degradasi pada lingkungan. Baiklah, selesai sudah presentasi pembahasan saya di video kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.